Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Prodi D4 Manajemen Informatika 2019A akan menjelaskan tentang website yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 8, saya sendiri Fahreza Nurrahma, NIM 1905139736. Kemudian ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Imam Arif Al-Baihaqi dengan NIM 19051397006. Nama saya Vina Maulida Nabila dengan NIM 034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahreza Nurrahma, NIM 1905139736. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website e-commerce dengan nama Blistore yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini saya menjelaskan tentang analisa dan desain webnya. Blistore ini merupakan website yang termasuk dalam website e-commerce. Blistore ini melayani penjualan dan pembelian barang-barang pre-love dengan harga terjangkau. Nah, pada halaman utama ini terdapat logo toko di pojok kiri atas. Kemudian ada kolom cari produk yang memudahkan pengguna untuk mencari produk yang diinginkan. Kemudian ada menu beranda, ada menu tentang kami, daftar, dan login. Di sini juga terdapat gambar yang bisa bergerak sendiri ya, yang lebih menunjang penampilan atau lebih menarik, yang membuat website ini lebih menarik. Nah, kemudian di sini juga disediakan kolom kategori produk. Kami menyiapkan 9 kategori yang tujuannya dibuat kategori produk ini supaya produk yang terdapat di dalam website ini lebih terstruktur, lebih rapi, dan juga memudahkan para pengguna untuk mencari produk yang diinginkan. Misalkan pembeli ingin sepatu pria, tinggal mengklik sepatu pria, maka di sini akan muncul semua produk yang termasuk dalam sepatu pria. Seperti itu. Kita akan kembali lagi ke halaman utama. Nah, di sini juga disiapkan menu beli dan menu detail. Dalam menu detail ini terdapat deskripsi produk, terdapat stok, dan terdapat menu untuk membelinya. Karena tadi kita belum, dalam website ini juga terdapat otomatis memberikan pemberitahuan supaya login terlebih dahulu agar bisa membeli produk ini. Website ini menggunakan pada halaman utama ini menggunakan latar belakang putih yang merupakan warna netral, jadi juga mempermudah dalam pemilihan warna lainnya seperti tulisan. Kan kalau misalnya menggunakan warna yang seperti kuning gitu kan, kita juga bakal dalam mendesainnya kita juga bakal sulit, kira-kira warna apa yang pas, tulisan apa yang pas supaya enak dilihat gitu. Jadi kita memutuskan untuk memilih warna putih. Kemudian di sini juga diberikan kolom komentar. Selain terdapat halaman utama, kami juga menyediakan halaman admin. Di sini kita harus login terlebih dahulu dengan password dan username yang telah kami sediakan. Nah, setelah login, dalam halaman admin ini terdapat ada menu beranda, informasi konsumen, barang, biaya pengiriman, transaksi, komentar, laporan, ubah password, dan logout. Nah, website ini juga termasuk sudah responsif karena ketika kita geser, website ini kan mengikuti bentuk layarnya seperti itu. Nah, informasi ini berisi tentang kami, yaitu tentang Allshop ini tuh apa, penjelasannya, deskripsinya seperti itu. Nah, di sini admin juga bisa mengubah
depan. Lalu ada ini data konsumen. Sini berisi konsumen yang sudah mendaftar pada halaman utama ini ya. Kemudian di sini ada barang. Barang ini ada data barang, ada kategori barang. Data barang ini terdapat semua barang yang ada di toko ini. Nah, kalau kategori barang ini kategorinya 9 kategori tadi, ini ada jumlahnya juga. Ini admin juga bisa mengubah jumlahnya atau menghapus kategorinya seperti itu. Di sini terdapat menu biaya pengiriman. Dalam biaya pengiriman ini menampilkan biaya ongkos kirim yang pembeli tadi lakukan. Misalnya pembeli dari Madiun, berarti ongkos kirimnya 15.000 seperti itu. Oh ya, saya lupa sesuatu. Ya, di sini dalam website ini, halaman admin, kami juga menyediakan menu pemberitahuan. Ini Anda memiliki 2 konfirmasi pembayaran baru. Jika ada pembayaran atau pembelian barang baru dari konsumen, ini ada pemberitahuannya di sini seperti itu. Kemudian komentar, di sini kita bisa tahu komentar apa saja yang dimasukkan oleh pengunjung atau user. Kemudian ada laporan dalam bentuk grafik. Laporan ini berisi barang apa saja atau jumlah barang yang bisa dijual selama bulan Januari 2021 adalah 2 barang seperti itu. Kemudian ada ubah password dan logout. Dalam admin ini latar belakang yang digunakan. Nah, dalam halaman admin dalam website kami ini menggunakan latar belakang warna putih dan headernya biru. Sekian dari penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang pertama, pada bagian beranda bisa kita lihat dulu halamannya kurang lebih seperti ini. Dan untuk bagian navbar di sini ada logo toko, ada search bar, ada navigasi, beranda, tentang kami, daftar, login. Dan untuk bagian search bar ini nantinya akan memudahkan pengunjung atau konsumen untuk mencari barang apa yang ingin dicari. Misalnya dia ingin cari produk yang berhubungan dengan pria, misal diketik pria, maka semua produk yang berkaitan dengan pria akan ditampilkan. Dan untuk bagian logo Belly Store ini kita berikan direct link untuk menuju ke halaman beranda. Jadi misalnya kita dari halaman tentang kami, kemudian kita klik icon logo Belly Store ini, maka secara langsung akan dialihkan kembali ke halaman beranda. Dan untuk pengkodannya di sini pada main.php ada kelas navbar brand dan hypertext reference menuju ke page home. Dan ini adalah ada image source-nya di folder assets, folder image, dan di file logo 4321.png yang merupakan nama gambar dari logo Belly Store. Kemudian untuk search bar-nya di sini ada kelas collapse navbar, dan untuk teks yang ini misal pria atau wanita ini kita gunakan di placeholder ini, misal pria atau wanita. Kemudian untuk bagian slideshow di halaman beranda ini atau carousel.php ini langsung kita include di main.php, panggil file carousel.php untuk menampilkan slideshow, include carousel.php. Ini adalah pengkodean dari carousel PHP nya. Di sini ada kelas carousel indicators dari data slide to yang pertama sampai dengan yang keempat. Kemudian untuk kelas untuk gambarnya kita fill dengan background gambar. Dan ini adalah URL dari gambar yang slide pertama ada di folder
folder image, folder slide, dan file slide 001.jpg yang merupakan file gambar. Dan ini adalah slide yang kedua, slide yang ketiga, slide yang keempat. Dan untuk di yang slide ke-1 ini kami berikan carousel caption yang berubah selamat datang di Belly Store seperti ini. Selamat datang di Belly Store. Dan ada juga icon untuk previous slide button dan ada next button pada slide di halaman beranda ini dengan menggunakan kelas left carousel control untuk previous ke slide yang sebelumnya dan right carousel control untuk next slide yang berikutnya. Kemudian di sini ada sidebar kiri, ada kategori produk dan koleksi kami. Untuk kategori produknya dulu, ini ada sidebar kiri .php, dan ini adalah ada perintah query MySQL untuk read data tabel TBL kategori dengan perintah urut sesuai ID kategori mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan untuk yang koleksi kami, ini sama juga read data tabel TBL barang, tetapi bedanya di sini urut secara random atau acak, dan nanti yang ditampilkan dan nanti produk yang akan ditampilkan adalah 7. Jadi misal ini di koleksi kami yang bagian pertama ini ada tas lempang wanita Pedro, dan ketika kita refresh, nah akan berubah jadi produk yang lain random. Dan ini tentunya akan menarik perhatian konsumen ataupun pengguna untuk membeli produk di Belly Store. Kemudian di sini ada navbar tentang kami, dan tentang kami ini ada perintah query MySQL untuk read data tabel TBL informasi pada database Belly Store. Dan di sini kita berikan kelas spec header yang bertuliskan tentang kami, dan ada juga hypertext reference-nya menuju ke page beranda. Dan ini ada hypertext reference-nya, jika nanti diklik bakal balik ke halaman awal. Kemudian untuk halaman daftar, di sini ada page header. View.php. Nah, di sini ada page headernya, pendaftaran akun baru, dan ada juga seperti tentang kami tadi ada hypertext reference-nya menuju ke page home atau beranda. Dan di sini ada fungsi apabila nanti pengguna mendaftarkan akun, tetapi akun yang digunakan adalah akun yang sudah pernah terdaftar di database Belly Store, maka proses akan gagal dan akan ada tulisan pop-up gagal, email sudah terdaftar menggunakan kelas Glyphicon Alert. Dan juga kalau pengguna memenuhi syarat yang ditentukan, maka akan ada tulisan pendaftaran Anda berhasil. Silahkan login melalui halaman login. Dan untuk halaman login ini dan di sini kita ambil data dari tabel konsumen yang telah mendaftarkan akun dan yang terletak di database dengan perintah query MySQL read tabel TBL konsumen. Kemudian apabila data ada, maka akan berjalan, akan bisa masuk langsung ke halaman beranda. Kemudian misal ini saya mau login menggunakan email saya yang sudah terdaftar.
Dan di sini pengguna juga diberikan hak akses untuk bisa mengubah passwordnya. Dan di sini ada pack header yang pertama nih, sama kayak tadi. Dan di sini ada hyper reference text. Kemudian di sini ada fungsi apabila pengguna ingin mengganti passwordnya, tentu saja harus memasukkan password yang lama, baru kemudian password baru, dan mengulangi password baru untuk konfirmasinya. Dan apabila pengguna salah memasukkan password lamanya, akan muncul pop-up tulisan gagal, password lama Anda salah, dengan glyphicon alertnya. Dan apabila password lama pengguna benar, kemudian pengguna salah mengulangi password barunya, maka ada tulisan gagal password baru dan ulangi password baru tidak cocok. Dan di sini juga pengguna dapat melihat keranjang belanjanya, ada daftar pembeliannya, ada detailnya juga, kemudian ada konfirmasi pembayarannya, ada konfirmasi untuk penerimaan. Kemudian untuk bagian admin ada username admin dengan password 123. Dan yang pertama di sini ada pack kontennya, yaitu tulisan selamat datang admin. Kemudian di bagian dashboardnya sini ada bagian kontrol admin yang sesuai dengan apa yang dituju, mulai dari konsumen hingga komentar. Seperti ketika saya klik konsumen di sini, maka akan tampil data pengguna yang sudah pernah daftar akun di Belly Store. Kemudian ada informasi ini tentang kami. Ini digunakan pada database. Di sini ada di database Belly Store dan tabel TBL informasi. Nah, nih. Kemudian ada tabel konsumen. Di sini ada di database TBL konsumen. Dan untuk pengkodeannya ada di folder admin, terus modul, terus konsumen, view.php. Di sini kita gunakan dynamic tabel dan kelasnya strip tabel, border, dan hover. Kemudian di sini ada fungsi query untuk read database dari tabel TBL konsumen, dan juga ada tabel kabupaten kota dan tabel provinsi. Dan kemudian di sini ada barang, ada drop down, ada dua drop down. Yang pertama ada data barang dan yang kedua ada kategori barang. Untuk yang data barang di sini ada yang pertama pack headernya data barang, dan ada icon tambah untuk menambahkan produk atau barang. Dan ini adalah kelas untuk data barangnya, dan ada kelas ini untuk tambah icon tambahnya. Kemudian di sini ada fungsi ketika menambahkan barang, barang akan menampilkan pop-up tulisan sukses, data barang baru berhasil disimpan. Dan untuk penguploadan gambar barang di sini kita atur hanya bisa untuk JPG, JPEG, dan PNG, dan ukuran maksimal penguploadan gambar di sini adalah 1 MB. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka proses akan gagal. Kemudian ada biaya pengiriman, sama seperti tadi, ada packheader, ada akan tambah. Di sini data barang di sini ya, biaya kirim view.php. Di
Sini ada style, marginnya, biaya pengirimannya 7px, dan di sini kami baru menginput total 20 kota yang kami input biaya pengirimannya. Untuk di tampilan database-nya ini mulai dari ID biaya, ID provinsi, kabupaten, kota. Jadi masing-masing kota memiliki ID tersendiri dan provinsi juga sama. Dan untuk menginput biaya kirim pada database ini digunakan perintah query MySQL untuk read database dari tabel biaya kirim di TBL biaya kirim, termasuk juga provinsi dan kota. Jadi ketika nanti ditambahkan di sini misalnya Jawa Tengah, terus di Solo, Jawa Timur, Surabaya, misalnya Jawa Barat aja, Jawa Barat, terus di mana ya? Jawa Barat udah, Jambi, di Kerinci, misalnya 40.000, terus kita simpan, maka data akan otomatis masuk ke sini, ke database PHP MyAdmin. Di sini awalnya ada 20 data kota, kita refresh maka akan jadi 21, dan Jambi ada di ID provinsi 12. Yang kemudian, nah untuk pop-up ini di sini ada fungsi. Nah ini, kalau fungsi ini apabila admin menambahkan data biaya kirim yang baru, sukses, biaya pengiriman berhasil disimpan, dan ini admin ketika mengubah data dari biaya kirimnya, misal diubah harganya, dan ini untuk admin menghapus data biaya kirimnya. Kemudian ada transaksi, pesanan, dan konfirmasi pembayaran. Di sini konfirmasi pembayaran ada detail juga. Ini sudah daftar, sudah dibayar sama pengguna sebesar 300.000. Ini ada foto ini apa? Bukti pembayaran lah. Nah di sini kita admin bisa berhak menolak atau menerima apakah sudah benar, sudah valid. Apabila sudah valid, kita bisa terima. Dan untuk pesanan di sini ada query untuk menampilkan read database dari tabel transaksi, yaitu tabel transaksi, dan juga ada TBL konsumen. Kemudian ada di sini juga ada komentar juga. Di sini ada di database ada tabel informasi nih, bukan di TBL komentar. Dan ini adalah inputan database dari masing-masing pengguna. Jadi pengguna bisa memberikan komentar tentang produk yang mau dibeli ataupun yang sudah dibeli. Dan di sini ada laporan, ada grafiknya. Misalnya ini 2021 nih. Ini adalah grafik 2021 mulai bulan Januari sampai dengan Maret. Dan ini pada Januari ada 6 barang, ada 8 barang, ada 9 barang. Jadi meningkat terus. Dan di sini admin juga berhak untuk mengubah passwordnya, sama fungsinya sama seperti menggunakan fungsi yang sama seperti di pengguna untuk mengubah passwordnya, password lama, password baru, dan ulangi password baru. Dan di sini ada juga tabel logout. Baik, mungkin itu saja tentang pengkodean dari website Beli Store ini. Dan untuk selanjutnya demo aplikasi tentang dari mulai mulai daftar akun, login akun, pembelian, hingga proses yang terakhir penerimaan barang akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Nama saya Vina Maulidia Nabila dengan NIM 034. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai web yang telah kami buat. Web ini yaitu web yang akan menjual produk-produk Preloved. Nah, di halaman pertama yaitu ada beranda. Di beranda ini terdapat kategori produk-produk yang dijual. Misalnya ada produk unggulan, pakaian pria, pakaian wanita, sepatu wanita, aksesoris, tas, muslim fashion, dan gadget. Misalnya konsumen ingin melihat-lihat produk pakaian pria, bisa langsung memilih kategori produk pakaian pria. Atau misalnya konsumen ingin melihat produk-produk gadget, bisa langsung memilih kategori produk gadget. Misalnya saya akan memilih kategori produk gadget. Nah, di sini langsung muncul kategori produk gadget yang dijual, gadget yang dijual. Nah, misalnya konsumen ingin melihat detail-detail dari produk ini, bisa langsung klik detail. Nah, di sini terdapat detail produk, yaitu ada harga dan stok yang tersedia, stok barang yang tersedia. Kita kembali ke beranda lagi, halaman utama. Di sini ada tentang kami. Tentang kami ini menjelaskan mengenai deskripsi web ini. Lalu di sini ada daftar dan login. Jika konsumen belum memiliki akun, bisa daftar terlebih dahulu, mendaftarkan akun baru. Di sini terdapat nama, alamat, kabupaten atau kota, provinsi, kode pos, nomor telepon, email, password. Konsumen bisa langsung mengisi data pribadi di sini. Lalu jika sudah memiliki akun, bisa langsung login di sini. Dan saya akan login akun karena saya sudah memiliki akun. Bisa langsung mengetikkan email dan passwordnya di sini. Lalu saya mengklik password. Dan langsung klik login. Nah, sini jika sudah login akan berbeda tampilannya, sedikit berbeda tampilannya dengan sebelum login. Nah, sini akan ada nama dari konsumen yang sudah login dan sini juga ada pembelian. Jika konsumen ingin membeli produk di web store kami, harus login karena jika tidak login maka tidak bisa membeli produk di store kami. Lalu misalnya konsumen ingin membeli produk, kami bisa langsung klik beli di produk yang dituju. Misalnya saya akan membeli produk baju ini. Nah, di sini otomatis langsung muncul ada jumlah beli dan jumlah bayar. Jumlah beli, saya akan membeli satu produk. Nah, jika saya mengklik satu, jumlah bayar otomatis langsung muncul bayar harga uang bayar yang harus kita bayar. Lalu misalnya saya akan menyimpan produk ini. Jika saya menyimpan produk ini, otomatis langsung masuk ke keranjang pembelian. Di sini ada keranjang pembelian sebelum saya benar-benar membelinya.
atau misalnya saya ingin membeli produk lain dari produk lain, bisa kembali ke beranda, lalu saya ingin membeli tas misalnya, klik beli, lalu akan saya ingin membeli 2 tas. Nah, jika konsumen ingin membeli lebih dari 1, maka jumlah bayarnya otomatis langsung dilipat gandakan seperti itu. Saya lalu disimpan. Nah, langsung masuk ke keranjang pembelian. Jika konsumen tidak jadi membeli produk yang sudah masuk di keranjang pembelian, bisa langsung klik hapus. Lalu tekan OK, maka produk yang sudah disimpan di keranjang pembelian otomatis akan terhapus. Lalu di sini ada search, kolom search. Nah, di sini konsumen bisa mengklik search produk yang dituju. Misalnya, saya akan klik sepatu. Saya akan search sepatu, klik search. Nah, sini otomatis akan langsung muncul produk-produk sepatu yang ada di webstore kami, seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.